Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,93% ke angka 7.246. Selain video ini kami juga mengupload dari video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham ICE yang saat ini mencoba untuk bangkit setelah sebelumnya terkena dividend trap. Dari video ini saya coba analisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 295 per lembar saham dan saat ini juga berhasil rebound dari daerah supportnya. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ABMM. Saham ABMM hari ini ditutup naik 0,81% ke harga 3.730. Bisa kita lihat di grafik, saat ini ABMM sempat menyentuh support di EMA 150 yang saat ini sekitar 3.650. Jadi hari ini sempat menyentuh dan masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi saat ini ABMM masih berada di zona 3.700 sampai 3.800. Secara untuk teranjang menengah, ABMM saat ini memang belum terkonfirmasi downtrend, tapi untuk teranjangan pendek bisa kita lihat ABMM saat sudah mulai melemah dan sudah terkonfirmasi patah trend untuk uptrendnya. Dan saat ini ada pemberitahuan bahwa ABMM akan bagikan dividen. Untuk dividennya jika kita lihat itu sekitar 295 per lembar saham. Yang akan dibagikan itu untuk teman-teman pemegang saham pada tanggal 29 Mei tahun 2024 ini. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan pada kenaikan hari ini terpantau sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terpantau masih terus keluar dari saham ABMM. Itu ABMM menurut saya tetap secara pergerakan sudah tidak begitu oke, sudah mulai melemah, sebelumnya masih oke, masih bergerak tren. Saat ini karena sudah turun bawah garis EMA 50, cara pergerakan sudah cenderung sideways dan ada potensi untuk malah mulai bergerak downtrend. Karena bisa kita lihat sudah mulai terbentuk low saat ini. Jadi karena hari ini masih bisa bertahan dan rebound dari support EMA 150, saya lihat ABMM masih akan sideways dengan range harga 3.650 sampai 3.800. Jadi masih ada potensi ABMM untuk naik mengetes 3.800, tapi ingat apabila terpantau masih gagal naik di atas 3.800, ABMM masih ada potensi untuk kembali melemah mengetes garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di sekitar garis EMA 150, bisa pertimbangkan to take profit apabila ABMM ternyata gagal naik di atas 3.800. Atau teman-teman masih mau hold terus selama garis EMA 150 tidak tembus, sebenarnya ini masih oke, tapi hati-hati takutnya ada potensi untuk terkena dividend trap pada saat ex-date dividen nanti. Jadi apabila ternyata pada ex-date nanti ABMM turun bawah garis EMA 150, maka cara pergerakan ABMM akan mulai bergerak downtrend. Kini ABMM tetap secara pergerakan saat ini masih oke karena masih berada di atas garis EMA 150, tapi potensi untuk break garis EMA 50 sampai 3.800 saat ini sepertinya masih kecil potensinya karena belum terpantau ada akumulasi. Oke, sekarang kita coba analisa saham kepunyaan Bapak Loke Hong lain yaitu BMTR yang bisa kita lihat hari ini naik lumayan tinggi 7% lebih dan kenaikan hari ini membuat BMTR mengetes garis EMA 150 saat ini sekitar 296. Jadi sebelumnya juga BMTR sempat mencoba untuk break beberapa kali garis EMA 50 150 memang selalu gagal break dan kembali melemah. Tapi bisa kita perhatikan dalam beberapa bulan terakhir ini dari akhir Maret sampai saat ini BMTR selalu kuat berada di atas support 230. Setiap kali mengetes support ini BMTR masih bisa bertahan dari rebound. Tapi setiap kali rebound selalu tertahan di garis EMA 50 150. Jadi pada awal Mei kemarin juga sempat mencoba break ternyata gagal dan kembali ke 230. Dan jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau 2 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi dan kenaikan 7% lebih ini terpantau memang masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk BMTR saat ini saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes garis EMA 150 sampai 260 dalam 1 minggu ke depan. Tapi walaupun ada potensi untuk mengetes, tapi tetap saja apabila terpantau masih kesulitan untuk break, maka BMTR belum akan terkonfirmasi uptrend. Masih akan sideways dan masih ada potensi untuk kembali melemah menuju 240. Karena ingat walaupun hari ini candle berada di atas garis EMA 50, cara candle ini belum terkonfirmasi break. Sama seperti di sini, sempat candle juga oke berada di atas garis EMA 50, ini belum terkonfirmasi break. Di sini juga sama, belum terkonfirmasi break, kembali melemah. Di sini juga bisa kita perhatikan hampir mirip, sempat mengetes garis EMA 50 dan 150, tapi tetap ini juga belum terkonfirmasi break dan malah melanjutkan penurunan.
Dan tetap saja apabila belum terkonfirmasi dan masih gagal naik di atas garis EMA 150, tetap BMTR masih akan sideways dan masih ada potensi untuk kembali melemah. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 230, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata 260 masih kesulitan ditembus dalam 1 minggu ke depan. Atau hold saja terus selama 240 tidak terlewati. Oke, sekarang saya akan coba analisa MNCN yang hari ini naik lumayan tinggi. Jadi bisa kita lihat MNCN sebelumnya juga sama mencoba untuk break garis EMA 50, tapi itu MNCN sudah terkonfirmasi break di sini. Setelah berhasil break, MNCN belum sempat naik mengetes 360, sempat melemah kembali ke garis EMA 50, tapi karena saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi support, bisa kita lihat MNCN masih bisa bertahan dan rebound, dan hari ini naik 14% lebih ke 382. Jadi sama, sempat mencapai target di garis EMA 150 di 394 sampai 400. Tapi penutupan kembali berada di bawah 390. Dan MNCN merupakan salah satu saham yang memang sudah kami pantau bareng teman-teman member pada awal Mei kemarin. Karena memang cara pergerakan ini menarik apabila memang berhasil break garis EMA 50. Tapi ternyata memang berhasil break sehingga cara pergerakan berpotensi untuk mengetes garis EMA 150 dan saat ini sudah tercapai untuk target kenaikannya. Dan jika kita perhatikan untuk MNCN saat ini, kenaikan tinggi hari ini terpantau asing masih masuk akumulasi setelah 1 minggu sebelumnya melakukan distribusi, dan kenaikan 14% ini di broker summary memang terpantau masih ada akumulasi. Tapi akumulasi ini masih kecil jika dibandingkan dengan akumulasi yang dilakukan di BMTR. Tapi cara pergerakan MNCN lebih oke daripada BMTR karena garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi support. Tapi tetap saja, walaupun ini sudah jadi support, jika terpantau MNCN masih gagal naik di atas garis EMA 150 sampai 400, cara pergerakan MNCN juga masih akan sideways. Sehingga masih ada potensi untuk turun kembali mengetes 360 sampai garis EMA 50. Yang saat ini di 336. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat sekitar garis EMA 50, menurut saya masih bisa pertimbangkan untuk swing atau hold saja terus selama support EMA 50 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry, menurut saya sebaiknya hati-hati. Ingat ini belum terkonfirmasi break dan sudah dekat dengan resisten. Jadi apabila teman-teman mau entry, wait and see dulu, bisa buy on breakout atau tunggu kembali di support untuk entry di supportnya. Oke, sekarang saya akan coba update lagi pergerakan dari saham Xiaomi Niaga. Xiaomi Niaga bisa kita lihat ini juga salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member pada saat berada di sekitar 1800 sampai garis EMA 150. Saat ini bisa kita lihat Xiaomi Niaga masih kuat bertahan di 1800 dan garis EMA 150. Walaupun sempat candle berada di bawah garis EMA 150 dan 1800, secara candle ini juga belum terkonfirmasi break. Dan saat ini sudah berhasil rebound dan menuju garis EMA 50. Yang saat ini sekitar 1920. Ya memang ini belum sempat menyentuh, tapi cara pergerakan bisa kita lihat saham Xiaomi Niaga sudah mulai rebound. Saat ini mencoba untuk melewati 1880 yang memang sebelumnya sempat menahan kenaikan dari saham Xiaomi Niaga. Dan jika kita perhatikan di broker summary, kenaikan 1% lebih ini terpantau juga masih ada sedikit akumulasi. Dan asing masih melakukan distribusi. Jadi untuk Xiaomi Niaga saya lihat masih ada potensi untuk menuju garis EMA 50. Sampai 1950 untuk target take profit atau target kenaikan jangka pendek. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah dan terpantau masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 dan 1950, masih bisa pertimbangkan untuk swing atau take profit. Atau sama, hold saja terus selama 1800 tidak terlewati dengan target lebih jauh di harga 2000. Untuk target lebih jauhnya selama masih kuat berada di atas 1800. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.